Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, dalam minggu hari ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya baca untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berani bayar harga harus menjadi komitmen dan keputusan iman yang harus diambil oleh seorang pengikut Tuhan. Dan harga yang harus dibayar adalah harus berani menyampingkan kepentingannya sendiri demi kepentingan Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus kontinu dan berkelanjutan, bahkan ia harus mampu melepaskan segala-galanya, bahkan termasuk tidak menyayangkan nyawanya, rela menderita dan menghadapi aniaya demi Kristus. Nah saudara, inilah yang dapat kita pelajari dari seorang Paulus. Kita mengenal Paulus, siapa Paulus sebelumnya. Dia adalah seorang Yahudi yang demi keyahudiannya rela mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus sampai keluar Yerusalem. Namun Kristus memanggilnya dan memakainya dengan luar biasa dalam memberitakan Injil. Lihat saudara, dalam perubahan itu, sebagai seorang Yahudi dia sungguh-sungguh dalam keyahudiannya, dan sebagai seorang yang sudah dipilih Allah, dia juga tidak mau setengah-setengah. Pilihan Allah yang ada di dalam dirinya itu benar-benar dia pertanggungjawabkan dengan keputusan imannya yang luar biasa. Sebagai pengikut Kristus demi Injil, dia rela melakukan apa saja. Karena bagi Paulus hidupnya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah yang menjadi tujuan hidupnya. Walaupun ditentang, didera, bahkan di penjara, dibelenggu, Paulus tidak pernah putus asa dan mengeluh. Apalagi untuk mundur dan berhenti melayani Tuhan. Justru sebaliknya kita tahu Paulus makin giat, bersemangat, dan rohnya tetap berkobar-kobar bagi Tuhan. Sehingga dengan lantang ia berbicara kepada Timotius. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak boleh terbelenggu. Ini adalah inspirasi, ini adalah semangat, ini adalah motivasi bagi kita dari hidup seorang Paulus. Bagaimana penderitaan, dibelenggu, disesah, penjara tidak akan pernah menghentikan langkahnya dalam rangka memberitakan Injil, kebenaran Tuhan. Berbuat baik, melayani Tuhan harus menjadi keputusan iman yang harus kita ambil dari kehidupan kita ini.
Sebagai pengikut Kristus kita harus berani mengambil sikap tegas dan membayar harga yang sangat mahal. Penderitaan dan tantangan, kesulitan apapun yang kita hadapi itu tidak sebanding dengan harga yang sudah kita terima melalui penebusan Kristus. Itu sebabnya saudara, mengikut Kristus, melakukan kebaikan tidak hanya menjadi sebuah pilihan bagi kita, tetapi itu harus menjadi sebuah keputusan iman. Berbuat kebaikan dan ikut melayani Tuhan tentu tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Tentu banyak suka dan duka yang kita hadapi. Tetapi perbuatan baik seperti yang saya katakan tadi, yang harus menjadi keputusan iman, hidup ini harus terus kita jalani dalam keputusan iman itu. Karena itu berbuat baiklah, teruslah melayani Tuhan. Karena berbuat baik dan melayani Tuhan itu sebagai sebuah keputusan iman tidak bergantung kepada hasil. Tetapi itu sangat tergantung kepada komitmen dan kesungguhan hati kita. Kalau kita langsung berhitung dari hasil, mungkin hasilnya akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam komitmen dan keputusan iman kita, apapun yang terjadi, keputusan ini harus berjalan. Perbuatan baik itu harus terus dilakukan. Melayani Tuhan itu harus terus berjalan dalam kehidupan kita. Mulai di tengah-tengah keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau memang saudara sudah harus memutuskan harus berbuat baik, harus tunduk, harus mencintai, harus mengasihi, lanjutkan. Sekalipun saudara tahu, karena berbuat baik, karena mengasihi dan mencintai itu, saudara harus menghadapi berbagai pergumulan. Mungkin ditolak, mungkin dihargai, tidak dihargai. Tetapi karena itu sudah menjadi keputusan dan komitmen imanmu, lakukanlah dengan kesungguhan hatimu. Itu sebabnya Paulus dapat memastikan bahwa kedatangan kami tidaklah sia-sia di antara kamu. Ini yang dia katakan dalam ayat 1 itu. Kita tahu bahwa gereja Tesalonika adalah gereja yang didirikan oleh Paulus, namun gereja ini dengan cepat harus dia tinggalkan karena penolakan orang Yahudi yang ada di sana. Sehingga ia diusir dan dia pun harus meninggalkan gereja yang masih tergolong muda itu. Namun atas informasi yang disampaikan oleh Timotius yang disuruhnya menyelidiki keberadaan gereja itu, dia tahu bahwa gereja itu tetap berdiri. Lalu dia menuliskan surat Tesalonika itu untuk menguatkan mereka. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus selalu meyakini melakukan kebaikan dan melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia. Asal kita lakukan dengan kesungguhan hati dan komitmen iman yang kuat. Walaupun terkadang itu tidak seperti membalikkan tangan. Menaburlah. Sehingga ketika tiba masa panen ada yang saudara tuai. Martin Luther berkata, teruslah menanam apel sehingga akan ada yang kita panen. Teruslah menanam kebaikan dan layanilah Tuhan. Jangan surut lalu mundur hanya karena berbagai tantangan dan pergumulan. Sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, pergumulan dan tantangan sudah menjadi paket hidup. Sehingga tantangan dan pergumulan itu tidak akan pernah lagi mengagetkan kita. Tidak akan pernah membuat kita menjadi surut. Tapi di tengah-tengah pergumulan itulah kita harus nyatakan siapa kita. Kita harus nyatakan iman kita. Kita harus menyatakan kesungguhan pilihan dan keputusan iman kita. Secara khusus buat orang muda, saya harus ingatkan masa muda tidak akan kembali lagi. Berjuanglah, camkan dan tanamkan dalam dirimu bahwa segala sesuatunya harus diperjuangkan. Hidup ini tidak ada yang mudah. Tanamkan dalam dirimu mental pejuang, bukan mental pecundang. Dengan mental pejuang itu, saudara akan memenangkan masa depanmu. Jangan gampang mengeluh. Orang muda jangan gampang berkeluh kesah. Orang muda jangan gampang bermundur. Tapi menangkanlah. Perjuangkan hidupmu. Dan ingat saudara, masa depan
menjadi masa depan yang menyediakan segalanya bagimu. Apapun yang saudara perjuangkan sebagai orang muda hari ini, hasilnya akan terlihat besok. Tuhan bersamamu. Nah saudara, mari kita belajar dari Paulus melalui firman ini. Kenapa Paulus terus memiliki semangat, terus memiliki motivasi, berjuang, melakukan kebaikan, melayani Tuhan, menabur Injil ke semua orang. Yang pertama, Paulus selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Ketika Paulus menuliskan suratnya ini, ia baru keluar dari penjara di Filipi. Artinya saudara, tidak ada waktu bagi Paulus untuk beristirahat, apalagi berhenti untuk memberitakan Injil Kristus. Tidak ada waktu bagi dia untuk mundur sesaat, untuk menenangkan dirinya, untuk mencari kesenangannya, atau dengan cara dunia ini, refresh dulu, berleha-leha dulu, ngopi-ngopi santai dulu. Bagi Paulus tidak ada istilah itu. Baginya ada utang yang harus mesti dibayar, ada tujuan yang mesti dikejar, yaitu berita Injil Kristus harus disampaikan kepada setiap orang. Dia tahu, dia dengar dari Timotius, gereja di Tesalonika. Dia tahu gereja yang masih muda itu. Dia tahu gereja yang sangat bergumul itu. Dia sangat rindu, dia sangat ingin mengunjungi mereka. Tetapi karena keadaan tidak memungkinkan, dia mencari alternatif lain. Artinya bagi dia, ketika di sini tidak bisa dilakukan, dari sini tidak bisa dilakukan, hal lain bisa dilakukan. Ini terus yang ada dalam bayangan Paulus. Artinya hidupnya terus dinamis, mencari alternatif-alternatif baru dalam menyampaikan berita tentang Injil Kristus itu. Itu sebabnya dia menuliskan surat ini. Bahkan kerinduannya pun dia nyatakan. 1 Tesalonika 2 ayat 17-18. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Lihat semangat Paulus yang luar biasa itu. Orientasinya bukan kepada penderitaannya. Cara berpikirnya tidak dibebani oleh pergumulan. Bahkan pencegahan-pencegahan, tantangan-tantangan yang dia hadapi. Dia berorientasi bahwa apa yang dilakukan adalah untuk Tuhan. Apa yang dilakukan itu adalah atas rancangan, inisiatif prakarsa Tuhan yang sudah ada di dalam dirinya. Dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, dia terus memiliki semangat. Dia terus mengingatkan dirinya agar setiap waktu menjadi waktu yang terbaik bagi dia untuk menabur kebaikan dan memberitakan Injil itu. Nah saudara, pertolongan Tuhan membuat kita percaya diri. Dan terus memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pertolongan Tuhan membuat kita percaya diri. Dan terus memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Lakukan kebaikan, minta pertolongan Tuhan, dan yakini Tuhan pasti menolongmu. Tentu banyak hambatan dan tantangan yang dapat membuat kita undur diri, bahkan patah semangat, sehingga yang tertinggal adalah kata-kata sini-sini. Saya tidak kuat lagi. Semuanya sia-sia. Apapun tidak pernah dihargai. Terlalu berat bagi saya. Terlalu berat saya hadapi. Ini tidak mungkin lagi. Saudara, kalau kata-kata ini ada di dalam diri Paulus, saya katakan tentu kita tidak akan pernah mengenal Paulus dengan kisah-kisah pelayanannya yang luar biasa. Tapi kata-kata itu jauh dari Paulus.
Kata-kata yang menyurutkan semangat, mengurangi motivasi, dia jauhkan dari dirinya. Tapi pelayanan harus terus berlanjut, sekalipun dicerca, bahkan walaupun dia harus mengalami penderitaan berat, sampai dia harus dipenjara. Bahkan kita tahu, saudara, akhirnya Paulus juga mati martir. Nah, saudara, kita pun mungkin perlu belajar dari kisah Daud ketika menghadapi Goliat. Apa kata Daud yang bertubuh pendek dan tak berpengalaman itu dalam berperang melawan seorang Goliat yang bertubuh besar, ibarat raksasa dan seorang panglima perang Filistin itu. Kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, kau tantang itu." Saudara, yang besar tidak selalu menang, dan yang kecil tidak selalu kalah. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kemenangan tidaklah selalu ditentukan oleh ukuran besar atau kecil sesuatunya. Daud yang kecil telah membuktikan bahwa pertolongan Tuhan dapat memutarbalikkan keadaan. Jika melawan Goliat berdasarkan pendekatan ukuran, tidak lagi manusia yang sepadan dan dapat mengimbangi dia. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, Daud yang masih hijau, tubuhnya yang pendek, pengalaman yang masih sangat minim, persenjataan perang yang tidak ada, cuma membawa tombak dan umban. Lihat, Goliat bisa dikalahkan. Sekali lagi, pertolongan Tuhan menjadi andalan Daud. Pertolongan Tuhan dan yang dipadu dengan keahlian Daud, di sanalah kuncinya. Pertolongan Tuhan dipadu dengan keahlian Daud, inilah salah satu kuncinya, saudaraku. Dengan mengandalkan pertolongan Tuhan dan kesadaran bahwa kita memiliki sesuatu, sesederhana apapun itu, mungkin dilihat orang lain sebelah mata, tetapi kita harus yakin, itulah modal utama kita. Berjuanglah terus, lakukan kebaikan dan layanilah Tuhan. Semua rintangan pasti akan dapat dikalahkan. Sebaliknya, saudara, mungkin kita juga punya pengalaman, popularitas, harta, kekuasaan. Saya ingatkan, jangan takabur. Jangan sampai Tuhan terabaikan. Pertolongan Tuhanlah yang membawa kita kepada keberhasilan yang sesungguhnya. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bergantung, dan bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita akan letakkan pada tumpuan itu. Jadi bertumpu kepada Tuhan menunjuk bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, satu-satunya. Percayalah, jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menanggungnya. Tidak peduli sebesar apapun masalah dan beban yang kita pikul. Kita belajar, saudara, dari kitab Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab seorang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Layanilah Tuhan, tabur kebaikan, jangan menyerah. Seberat apapun masalahmu, Tuhan berperang. Dan tetaplah berdiri, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Lalu yang kedua, lakukanlah semuanya hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Apapun kebaikan, apapun pelayanan yang saudara bisa lakukan, lakukanlah semuanya itu. Bukan menyukakan hati manusia, tapi menyukakan hati Tuhan, pastikan itu. Saudara melayani bukan untuk Tuhan. Saudara melakukan kebaikan bukan juga untuk dirimu.
Tetapi saudara melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Mulai dari rumah, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Segala kebaikan yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu itu bukan kamu lakukan untuk manusia. Tapi saudara melakukan itu hanya untuk Tuhan. Camkan itu. Dan ingat terus, saya melakukan ini hanya untuk Tuhan. Saya melakukan ini hanya untuk menyukakan Tuhan. Mari saudara belajar dari Paulus dari ayat 3 sampai 6. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ketika dia bisa melayani Tuhan itu, dia melakukannya dengan maksud yang murni, tidak ada tipu daya. Karena memang pada saat itu saudara sudah banyak nabi-nabi palsu yang menyampaikan firman Tuhan dengan maksud-maksud tertentu. Dengan tegas Paulus mengatakan bahwa dia tidak seperti itu. Saudara, saudara melakukan segala sesuatunya itu tidak ada maksud apapun. Saudara tidak ada memiliki tujuan pribadi apapun selain maksud untuk memuliakan Tuhan. Lalu kemudian Paulus mengatakan bahwa Allah lah yang melayakkan dia dan mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Artinya menyadari keterbatasan dirinya. Saudara, kita tahu Paulus itu adalah ahli di bidangnya. Seorang doktor dengan guru yang sangat terkenal pada zaman itu yaitu Gamaliel. Seorang pemberita yang luar biasa, yang tidak sanggup kita tuliskan dengan kata-kata bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi lihat saudara, dia mampu berkata, saya tidak layak. Hanya Tuhanlah yang melayakkan dia untuk melakukan semuanya itu. Inilah hati seorang hamba yang selalu menghamba dan menganggap dirinya lemah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada kehebatan apapun yang bisa kita andalkan kepada Tuhan. Ketika kita bisa melakukan kebaikan itu hanya bisa kita lakukan karena dilayakkan Tuhan. Saudara bisa melayani di gereja dengan potensimu yang terbaik, itu juga karena dilayakkan oleh Tuhan. Kemudian saudara tidak bermulut manis. Hati-hati dengan mulut manis. Hati dan mulut harus selalu diselaraskan. Jangan lain di hati, lain di mulut. Musang berbulu domba. Kelihatan baik tapi kenyataannya lain. Paulus memastikan dirinya tidak seperti itu. Dan kita juga harus memastikan bahwa kita melakukan segala sesuatunya tidak seperti itu. Gak usah memakai kata-kata manis, tapi hatimu lain. Gak usah berkata-kata yang hebat-hebat, tapi dalamnya busuk semuanya. Hati dan mulut ini harus diselaraskan bahkan dengan tindakan. Ini harus menjadi ciri yang melekat dalam diri kita. Apa yang di hati, itulah yang keluar dari mulut. Apa yang kita keluar dari mulut, itulah yang harus terjadi melalui sikap, tindakan, dan perbuatan. Lalu tidak mencari keuntungan pribadi. Berbuat baik dan melayani Tuhan. Jangan ada udang di balik batu. Jangan pernah melayani Tuhan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jangan pernah berbuat baik tetapi ada maksud-maksud lain. Untuk ini, Paulus dengan tegas menyaksikan bahwa dengan sikap ini, dia tidak mencari keuntungan pribadi. Tuhan menjadi saksiku, katanya. Bayangkan saudara, inilah hati seorang Paulus. Maka saudara, kita harus bersyukur memang bahwa akhir-akhir ini sudah makin banyak anggota jemaat yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Kalau di HKBP ada yang disebut dengan perhalado partohonan dan perhalado non partohonan. Ada yang mengambil bagian perhalado non partohonan, melayani di punguan-punguan kor, melayani di bidang-bidang sosial dan bidang-bidang yang lain tanpa tohonan. Dan ada yang mau menjadi sintua. Kita bersyukur untuk itu semuanya. Tapi firman ini mengingatkan kita jangan ada yang melakukan ini hanya untuk mencari keuntungan pribadi.
dalam pelayanan Tuhan. Bahkan dengan tegas Paulus juga mengingatkan bahwa semua yang dia lakukannya itu bukanlah hanya untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Siapa kita yang tidak membutuhkan pujian? Secara emosional kita membutuhkan itu. Tapi dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam melakukan kebaikan, jangan pernah lakukan itu untuk saudara bisa dipuji orang. Sekali lagi, jangan pernah melakukan itu hanya untuk sebuah puji-pujian. Karena setiap orang yang melakukan itu hanya karena puji-pujian, inilah yang membuat pertengkaran. Inilah yang membuat perpecahan. Inilah yang membuat gereja menjadi mengelompok. Lakukanlah semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara boleh punya bakat. Saudara boleh punya karunia. Jangan karena bakat-bakat yang kita lakukan, yang bagi kita itu sangat baik sehingga kita sangat membutuhkan pujian itu. Biarlah segala hormat dan pujian hanya milik Tuhan. Jangan pernah rebut itu dari Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihat Yohanes Pembaptis. Membasuh kasut kakinya pun aku tidak sanggup. Biarlah kita menyadari diri kita sebagai pelayan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Apapun kebaikan dan pelayanan yang kita lakukan itu orientasi kita bukan manusia dan bukan pula diri kita sendiri. Tetapi semuanya itu kita lakukan hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kita melakukan semuanya itu bukan menyenangkan siapapun, bukan menyenangkan jemaat, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Mari koreksi dirimu. Kalau saudara melakukan sesuatu hanya demi kesenangan pribadimu, menyenangkan semua orang, saudara tidak akan pernah memuaskan dan menyenangkan semua orang. Tapi barang siapa melakukan sesuatu karena menyenangkan Tuhan, mati manusia pun akan puas, akan tenteram, akan nyaman. Inilah yang harus menjadi keputusan iman bagi kita. Lalu yang terakhir dari nas ini, lakukanlah kebaikan dan layanilah Tuhan dengan cinta kasih. 1 Tesalonika 2:7-8. Paulus berkata, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Kasih sayang seorang ibu adalah kasih sayang yang tiada tara dan bandingannya. Seorang ibu akan melakukan apapun demi anak yang dilahirkannya. Semua akan dipertaruhkan demi hidup anaknya. Karena kasih sayangnya, dia akan mengorbankan apapun termasuk nyawanya demi anak-anaknya. Itulah kasih seorang ibu. Dan inilah analogi yang diambil oleh Paulus. Bagaimana dia melayani. Bagaimana dia berbuat baik. Bagaimana dia memberitakan Injil Tuhan. Dia melakukan itu semuanya karena kasih sayang. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Maka saudara, bapak, ibu, dan saudara semuanya, mari taburlah kebaikan, layanilah Tuhan dengan kasih sayang. Mari belajar dari seorang ibu. Mulai dari mengandung anaknya sampai 9 bulan dan melahirkannya. Seorang ibu, makanan yang dia makan pun harus dia jaga. Demi asupan gizi yang benar buat anaknya. Dia tidak mau ada reaksi yang berbeda dari anaknya hanya karena salah makan. Demikian seorang pemberita Injil. Asupan terbaik dari Injil, dari firman Tuhan itulah yang disampaikan oleh seorang pemberita Injil kepada yang dilayaninya. Taburlah kebaikan dari sumber kebaikan yang kamu terima. Harus melekat dalam diri kita semua. Saudara melakukan yang baik karena saudara sudah menerima yang terbaik. Hidup benar kepada seorang perjamita harus diingatkan.
Jamitahon mangulum, ngulumma jamitahon. Kemudian seorang ibu mencintai tanpa syarat. Seorang ibu akan mencintai anaknya dalam segala keadaan. Apapun keadaan anaknya, seorang ibu pasti akan mencintai. Anaknya marah, anaknya kesal, anaknya bahagia, anaknya kesepian, anaknya berbuat jahat. Keadaan apapun itu, seorang ibu tidak akan pernah tidak mencintai anaknya. Cinta seorang ibu tidak pernah luntur hanya karena keadaan. Cinta seorang ibu tidak akan pernah hilang. Tapi harus selalu melekat. Mencintai anak-anak yang dilahirkannya. Itu makanya tidak ada mantan ibu. Tidak ada mantan anak. Makanya sebuah lagu yang sangat terkenal itu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kemudian seorang ibu juga adalah seorang ibu yang mau berkorban. Pengorbanan ibu harus menjadi contoh bagi kita. Pengorbanan yang berdasarkan cinta. Sekali lagi mulai dari mengandung sampai melahirkan, dia bertarung nyawa buat kehidupan anaknya. Seorang ibu selalu menempatkan anaknya di urutan paling prioritas di atas segala kepentingannya yang lain. Dia bisa menahan lapar asal anaknya kenyang. Lihatlah kata-kata yang sering keluar dari seorang ibu. Apapun yang dia lakukan, dia pasti berkata, demi anak-anak. Asal mamangat danahi. Biar anak-anak bisa sekolah. Dan seorang ibu tidak pernah menuntut. Anaknya disekolahkan menjadi sukses berkeluarga. Punya rezeki. Seorang ibu tidak akan mau meminta-minta. Dikasih terima kasih, dia dikasih juga. Dia tidak akan pernah kehilangan kasih sayang. Itulah seorang ibu. Dan bahkan seorang ibu, dia tidak pernah mengingat kebaikan yang dia lakukan. Karena itu dia lakukan sekali lagi karena berdasarkan cinta. Maka saudara, biarlah cinta seorang ibu menjadi patron, menjadi model bagi kita semuanya dalam melakukan kebaikan, dalam melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segala kesungguhan hati, dengan motivasi yang kuat. Beritakanlah Injil, andalkanlah pertolongan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini sungguh menggugah kami. Kami sering menjadi undur kecewa untuk melakukan kebaikan dan melayani Tuhan. Karena berbagai persoalan, tantangan, bahkan cercaan yang melemahkan kami. Kami mau Tuhan, komitmen kami, keputusan iman kami untuk melayani Tuhan dan menabur kebaikan itu terus menjadi komitmen yang tidak akan pernah undur. Kami akan terus melakukan itu sama seperti Paulus. Sekalipun bertarung nyawa, firman Tuhan adalah harga mati bagi dia. Adalah harga yang harus dia bayar sekalipun dia harus menderita. Kami juga harus berani membayar harga. Penderitaan dan pergumulan kami tidak akan ada nilainya dibandingkan dengan kasih sayang Tuhan. Pakai kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk melayani dan menaburkan kebaikan di seluruh kehidupan kami. Ingatkan kami untuk selalu mengandalkan pertolongan-Mu. Terima kasih hanya dalam Yesus Kristus. Amin.